Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa kapal induk adalah salah satu komponen kunci pertahanan militer. Kapal unik ini lebih dari yang kita bayangkan, dan dalam video ini kami akan mengungkap setiap detail kapal induk termahal dan terbesar di dunia. Kapal induk seharga 4 miliar dolar ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk membangunnya. Kapal induk ini sangat besar dan membentang hingga 304 meter, yang berarti sekitar 3 kali lipat dari ukuran lapangan sepak bola Amerika dan tingginya sekitar 76 meter. Kapal induk ini memiliki banyak fitur hardware militer. Desainnya juga memastikan memberikan kenyamanan yang dibutuhkan kru kapal. Mereka akan menyebut kapal ini sebagai rumah mereka untuk jangka waktu yang lama. Kapal ini memiliki area gym yang besar, minimarket, dan memiliki sistem pendingin udara yang sangat baik, serta area istirahat dan juga tempat tidur. Spesialis layanan retail menangani minimarket dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan semangat para kru kapal. Selain itu, kapal induk juga menyediakan beberapa minimarket dengan menyajikan sekitar 15.000 bahan makanan fresh untuk disajikan setiap harinya. Sementara dilihat dari jumlah rata-rata yang dihabiskan setiap hari oleh kapal induk adalah 65.000 dolar. General Assessment adalah salah satu sarana yang membuat kapal induk tetap beroperasi dengan aman. Mereka sering menganggap kapal induk sebagai simbol superioritas angkatan laut yang absolut dan kekuatan nasional karena merupakan alat tempur lepas pantai yang paling mumpuni. Melakukan general assessment secara teratur sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cedera, atau penyakit yang bisa terjadi di atas kapal, dan apa yang bisa mereka lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut. Identifikasi potensi bahaya sangat penting karena hal ini menentukan tindakan selanjutnya. General assessment dapat membantu mencapai ketepatan dan akurasi yang hanya bisa dicapai melalui prosedur yang sistematis. Mereka memakai teknik pelatihan untuk penerapan yang konsisten, tinjauan yang fleksibel, dan rutin secara terus-menerus. Ini merupakan bagian dari general assessment kapal perang. Hal ini meningkatkan keselamatan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Karena risiko tidak pernah menjadi konsep yang tetap atau stabil, memitigasi risiko memerlukan pelatihan, pengalaman, dan disposisi tertentu. Perilaku seseorang terhadap permasalahan kesadaran umum dan perhatian yang terus berkelanjutan dari pihak yang terlibat adalah semua faktor yang memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang dilalui organisasi saat melakukan general assessment kapal perang. Pemeliharaan pesawat di dek kapal induk sangat penting terhadap operasi penerbangan pesawat di atas laut. Tidak mengherankan bahwa Angkatan Laut telah menerapkan latihan-latihan yang melampaui kapal perang dan teknologi misi tertentu. Seperti halnya desain mereka, operasi penerbangan kapal induk modern adalah bagian dari sejarah dan rangkaian operasi mereka. Pengoperasian pada kapal induk besar saat ini yang menerbangkan pesawat-pesawat tercanggih begitu rumit, sehingga tidak ada seorang pun di dalam atau di luar kapal yang dapat mengerjakan secara berurutan setiap tugas yang perlu dilakukan untuk memastikan pesawat-pesawat terbang dengan aman, andal, dan tepat waktu. Mereka dapat melakukan hampir semua perawatan pesawat di atas kapal, namun beberapa perawatan akan membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan di darat. Sangat mungkin untuk mengganti mesin pesawat kemudian dilakukan pengerjaan mekanis di laut, tetapi lebih diutamakan untuk melakukan perbaikan korosi yang parah atau pengecatan ulang di darat.
Sedangkan untuk sistem elektrikal dan persenjataan mereka melakukan pemeliharaan di laut, dan pesawat terbang membutuhkan 3 tahap untuk pemeliharaan. Mereka dapat menyelesaikan 2 dan yang pertama di atas kapal, sementara mereka harus menyelesaikan yang ketiga di darat. F-18 adalah pesawat militer yang dapat dikonfigurasi dengan memodifikasi dan menambahkan beberapa bagian. Ia juga dapat menggunakannya untuk tujuan berbeda. Kemampuan serbaguna ini membuat F-18 menjadi aset AS yang sangat berharga, yang membantu Angkatan Laut dan Korps Marinir mencapai keunggulan di udara. Ini adalah pesawat tempur dan serangan darat. Satu rangkaian stasiun di bagian badan dan sayapnya dapat mengangkut segala sesuatu, mulai dari tangki bahan bakar tambahan hingga bom nuklir. Kriteria performa yang tinggi juga berkontribusi pada keserbagunaan pesawat F-18 ini. Operasi Dex sangat penting untuk memastikan jet ini mendarat dengan mulus. Pesawat terbang pada kapal perang serbu amfibi bernilai miliaran dolar ini dibuat secara modern untuk memiliki kemampuan pendaratan vertikal. Contohnya adalah F-35 yang menawarkan avionik yang tak tertandingi dan ditenagai oleh mesin Pratt & Whitney F-135 yang secara luas dianggap sebagai mesin tempur paling kuat dan yang tersedia saat ini, yang dapat melaju hingga 900 mil per jam dan mencapai kecepatan tertinggi hingga 1200 mil per jam. F-35B adalah satu-satunya dari 3 jenis dengan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal atau STOVL. Ini berarti ia dapat beroperasi sama baiknya di darat dan kapal induk. Karena dilengkapi dengan kemampuan STOVL, jet ini dapat mendarat secara vertikal seperti helikopter dan lepas landas pada jarak yang relatif pendek. Hal ini memungkinkannya berfungsi dari pangkalan terpencil dengan ruang pendaratan yang sedikit di berbagai kapal yang mampu mengudara. F-35B adalah salah satu jet termahal di dunia dengan bandrol harga lebih dari 100 juta dolar untuk setiap pesawatnya. Pengoperasiannya eksekutif untuk Korps Marinir Amerika Serikat. Contoh lain dari pesawat dengan kemampuan pendaratan vertikal adalah AV-8B Harrier. Pesawat AV-8B Harrier II adalah salah satu inventaris Amerika Serikat saat ini yang mampu lepas landas pendek dan pendaratan vertikal. Sejak diluncurkannya pada akhir tahun 1960-an, mereka telah melakukan beberapa peningkatan Harrier ini yang telah menghasilkan jarak tempuh dan kemampuan mematikan yang lebih baik. Marinir memiliki konsep yang sangat bergantung pada AV-8B sebagai komponen penting. Konsep ini memungkinkan marinir untuk didukung dalam kondisi yang sulit saat beroperasi di daerah ekspedisi. Daya dorong Harrier II sebesar 22 pon memungkinkannya untuk melayang seperti helikopter dan kemudian melakukannya dengan kecepatan jet. Mereka menggunakannya untuk berbagai misi termasuk menyerang dan menghancurkan permukaan pada target mereka, mengawal helikopter yang terlibat dan pertahanan udara ke udara, memberikan pengintaian dan untuk dukungan defensif dan ofensif dengan persediaan rudal dan bom. Kemampuan adaptasinya memungkinkannya untuk menjalankan hampir semua misi. USS Zumwalt adalah contoh lain dari kapal angkatan laut AS yang perlu dibahas. Zumwalt adalah keunggulan dari kelas destroyer multimisi, generasi berikutnya yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan angkatan laut. Kapal penghancur ini untuk peran yang berbeda. Kapal ini akan memiliki hardware dan teknologi militer yang paling canggih, seperti sistem propulsi listrik yang paling canggih, sebuah gelombang yang menembus seluruh mode siluman dan senjata yang paling canggih.
Kapal penghancur Amerika Serikat ini menelan biaya 4,4 miliar dolar ini dipuji sebagai salah satu kapal berteknologi paling canggih di dunia karena kapal perang ini adalah kapal penghancur peluru kendali. Misi utamanya adalah untuk memasok armada Angkatan Laut Amerika Serikat dengan dukungan anti pesawat terbang. Pada bulan Oktober 2008 pembangunan kapal ini pertama kali dimulai. Mereka meluncurkannya pada bulan Oktober 2013, tetapi Angkatan Laut Amerika Serikat baru mengoperasikannya pada bulan Oktober 2016. Kapal permukaan Angkatan Laut Amerika Serikat ini dianggap sebagai kapal berteknologi paling canggih di dunia. Ini adalah kapal perusak rudal siluman multiguna dengan haluan yang menyapu ke belakang dan seluruh desain futuristik yang disebut tumble home yang semuanya berkontribusi pada aspek radarnya yang rendah. Lambung kapal yang miring ke dalam kapal seukuran 2 lapangan sepak bola dan dapat mengangkut 2 helikopter serta kapal perang. Namun kapal ini hanya terdaftar di radar sebagai kapal dengan panjang 15 meter. Di dalam kapal perang ini terdapat pusat data skala komersial di mana beberapa sistem diotomatisasi. Kapal penghancur ini juga dilengkapi dengan 80 peluru kendali yang dapat digunakan untuk mengarahkan rudal anti balistik, rudal permukaan ke permukaan, dan rudal permukaan ke udara. Penelitian tentang persenjataan masa depan dan laser sedang dilakukan oleh Angkatan Laut untuk digunakan di kapal perang ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu kami di episode berikutnya.